Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri secara singkat. Nama saya Diah Ayu Sulistiawarini. Saya berasal dari unit kerja SD Negeri 3 Rajosari, Kecamatan Seputi Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Saya adalah guru kelas 5 tingkat sekolah dasar yang saat ini telah menggunakan kurikulum Merdeka. Untuk karya inovasi yang saya buat, saya membuat alat permainan edukatif yang saya beri nama Monopoly Big Size Be Smart. Latar belakang saya membuat alat permainan edukatif ini adalah karena saya ingin menciptakan pembelajaran yang tidak hanya berisi metode ceramah yang sehingga membuat peserta didik merasa bosan, merasa ngantuk terhadap pembelajaran yang berlangsung, sehingga hasil yang didapat pada akhir pembelajaran tidak atau mungkin kurang memuaskan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan tujuan pembelajaran atau yang disebut TP di kurikulum Merdeka. Untuk menciptakan pembelajaran yang inovatif, bermakna, kemudian menyenangkan, saya mencoba mencari ide atau gagasan sehingga siswa atau peserta didik termotivasi untuk belajar, semangat untuk belajar, serta tentunya sesuai dengan karakter siswa SD yang masih senang bermain. Alat permainan ini sangat edukatif karena di dalamnya terkandung pertanyaan-pertanyaan atau materi pembelajaran yang dapat kita kaitkan dengan pembelajaran kita yang sudah dilaksanakan. Mengapa permainan alat edukatif ini saya beri nama Monopoly Big Size Be Smart? Sesuai namanya Big Size, saya buat ukuran permainan edukatif ini lebih besar sehingga permainan ini bisa langsung melibatkan peserta didik sebagai pesertanya secara langsung ikut langsung berperan di dalam permainan ini. Kemudian Be Smart, artinya Be Smart berarti saya berharap peserta didik saya setelah melakukan permainan ini dapat menjadi pintar, memahami pembelajaran yang telah diberikan, kemudian berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Bahan dan alat yang saya gunakan untuk membuat permainan edukatif ini antara lain komputer, printer atau alat cetak, kertas, gunting, lem, kertas, penggaris, plastik laminating, kardus, karton, dan alat tulis. Cara membuat alat permainan edukatif ini, yang pertama, saya membuat file untuk dicetak atau di print out sesuai dengan kebutuhan atau yang seharusnya ada di dalam permainan ini. Di dalam permainan ini dibagi menjadi 4 blok, yaitu blok A, blok B, blok C, dan blok D. Komponen-komponen dalam permainan edukatif ini yang saya buat adalah pertama blok A1 sampai blok A5, kemudian blok B ada B1 sampai dengan B5, blok C dari C1 sampai C5, dan terakhir blok D1 sampai dengan D5. Selain ada blok, saya buat juga kartu kesempatan dan kartu dana umum. Kartu kesempatan berisi tentang sesuatu atau hal-hal yang berkaitan dengan kesempatan
Contoh, kesempatan untuk mendapatkan bonus, kesempatan untuk mendapatkan bebas bersyarat dari penjara, kemudian kesempatan untuk merenovasi rumah atau hotel, dan lain sebagainya. Sedangkan dana umum adalah kartu-kartu yang berisi tentang segala sesuatu atau hal-hal yang berkaitan dengan dana, baik pengeluaran maupun pemasukan. Contohnya adalah membayar listrik, kemudian mendapat bonus, membayar denda, dan lain sebagainya. Selain kartu kesempatan dan dana umum, saya juga membuat spot tambahan seperti silakan ambil dana umum, silakan ambil kartu kesempatan, boleh maju 4 langkah, boleh ambil 1 kali kesempatan untuk menggulirkan dadu, dan lain sebagainya. Dan yang paling membuat siswa itu takut atau deg-degan melakukan permainannya adalah ada satu spot, yaitu adalah masuk penjara. Ketika nanti ada kelompok yang pionirnya atau orang yang berjalan di dalam permainan ini masuk penjara, maka boleh dibebaskan dari penjara atau melanjutkan permainan dengan syarat harus bisa mendapatkan dadu yang bernilai 6 dalam 1 kali kesempatan. Jika tidak bisa mendapatkan itu dalam 1 kesempatan menggulirkan dadu, maka kelompok tersebut tetap di dalam penjara hingga menunggu antrian menggulirkan dadu berikutnya agar mendapat kesempatan untuk harapan mendapatkan nilai dadu 6. Selain spot tambahan, ada hotel dan rumah yang saya buat menjadi hotel, rumah dalam bentuk gambar. Kemudian hotel dan gambar ini saya buat berbentuk gambar. Hotel dan rumah ini adalah alat yang digunakan oleh kelompok yang berhasil menjawab pertanyaan di setiap blok yang ia pijak. Jika berhasil, maka dia berhak untuk membeli rumah atau hotel sesuai dengan harga yang telah ditentukan. Selain itu ada kartu pegangan hotel atau rumah yang berisi tentang harga jual, harga beli hotel dan rumahnya, kemudian harga sewa ketika ada kelompok lain yang menempati. Setelah saya mencetak semua komponen yang sudah disebutkan oleh saya tadi satu persatu, maka saya menggunting bagian-bagian tersebut satu persatu agar lebih rapi. Setelah rapi, masing-masing bagian saya laminating agar tidak mudah rusak saat digunakan, karena alat ini digunakannya adalah diinjak secara langsung oleh siswa. Cara bermainnya, yang pertama, kelas dibagi menjadi 4 kelompok, masing-masing kelompok 4-6 peserta didik. Setiap kelompok menentukan siapa yang akan menjadi pionir perwakilan kelompok. Perwakilan kelompok tersebut hanya berjumlah 1 orang. Pionir adalah orang yang berjalan atau secara langsung terlibat di dalam permainan ini mengikuti jumlah dadu yang berhasil didapatkan. Pionir tugasnya berjalan sesuai nilai dadu yang didapatkan, kemudian membacakan pertanyaan yang ada di blok yang ia pijak kepada anggota yang duduk atau anggota yang tidak menjadi pionir. Anggota yang duduk atau yang bukan pionir bertugas siap siaga dalam menjawab pertanyaan baik yang didapatkan sendiri maupun yang diberikan oleh kelompok lain.
awal permainan dimulai, setiap kelompok maju ke depan untuk melakukan undian atau melakukan home pimpah agar dapat menentukan siapa yang akan mendapatkan giliran pertama, kedua, ketiga, dan keempat dalam menggulirkan dadu. Di awal permainan juga ditentukan bahwa guru berperan sebagai pembimbing permainan serta sebagai bank yang bertugas memegang uang dan sebagai tempat jual beli hotel dan rumah. Setelah perwakilan kelompok melakukan home pimpah dan mendapatkan nomor antrian dalam menggulirkan dadu, pionir dari masing-masing setiap kelompok sesuai urutannya menggulirkan dadu di dalam permainan ini, kemudian berjalan mengikuti arah permainan sesuai dengan nilai dadu yang didapatkan. Setelah berhenti di blok yang sesuai dengan nilai dadu, maka pionir membacakan pertanyaan yang ada di blok tersebut kepada kelompoknya sendiri yang duduk atau yang tidak menjadi pionir. Jika mereka berhasil dalam menjawab pertanyaan dalam waktu kurang dari 10 detik, maka kelompok tersebut berhak membeli hotel atau rumah sesuai dengan blok yang ditempati dan sesuai dengan harga yang telah ditentukan oleh bank. Jika mereka menginginkan membeli rumah atau hotel, maka kelompok tersebut membelinya kepada bank atau kepada guru. Kemudian guru menerima pembelian tersebut dan memberikan simbol hotel atau rumah beserta kartu kepemilikan hotel atau rumah kepada kelompok yang sudah membeli hotel atau rumah tersebut. Begitupun seterusnya untuk kelompok-kelompok yang lain. Urutan berputar atau berulang sesuai dengan urutannya. Untuk kelompok lain, ketika berhenti di hotel atau rumah yang sudah dibeli oleh kelompok lain, jika tidak berhasil menjawab pertanyaan dalam 5 detik, maka kelompok tersebut harus membayar uang sewa kepada kelompok yang memiliki hotel atau rumah tersebut sesuai dengan harga sewa yang ditentukan oleh bank. Dari awal permainan, setiap kelompok diberikan modal awal sebanyak 350.000 yang nantinya akan digunakan oleh masing-masing kelompok untuk modal membeli rumah atau hotel yang akan mereka beli. Akhir dari pembelajaran ini adalah siapa kelompok yang mendapatkan uang paling banyak sampai dengan waktu selesainya pembelajaran yang berlangsung, maka itulah pemenangnya. Cukup sekian penjelasan dari saya tentang permainan ini. Tujuan akhirnya kaitannya dengan pembelajaran adalah ketika siswa beserta kelompoknya menjawab pertanyaan yang ada di masing-masing blok, secara tidak langsung mereka membaca, mengingat, dan langsung melisankan jawabannya dengan harapan mereka melakukan seperti itu, mereka bisa memahami materi yang telah diberikan melalui permainan edukatif ini. Cukup sekian yang dapat saya berikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih.
kasih. Wassalamualaikum.